Di video kali ini, kalau kita dicek di dokumentasi, di feature, terakhir kita membahas tentang booking dan scheduling. Booking dan scheduling ini adalah calon customer dapat melakukan pemesanan di awal dengan chat via WhatsApp atau telepon langsung. Setelah customer melakukan pelunasan, maka kasir segera mencatat waktu mulai, start time, serta durasi lamanya penyewaan. Kalau paket loss open tidak mungkin dilakukan. Ya, betul. Karena terserah customer kan belum menentukan mereka berakhir kapan. Tetapi kalau tabelnya terdapat paket jam, bisa. Nama customer serta nomor telepon wajib diisi, betul. Karena itu akan dijadikan sebagai validasi pelanggan yang pada saat mereka ada di lokasi. Scheduling akan dijalankan oleh sistem secara otomatis. Oke, jadi istilahnya kalau udah di schedule, nanti secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Misalnya kalau kasir lagi di belakang, lagi ke toilet atau kemana, otomatis dia sesuai waktunya. Booking dapat dilakukan berkali-kali dalam satu hari. Ya, ini hanya satu hari aja. Masing-masing scheduling memiliki selisih dengan jarak waktu minimal 5 menit dan maksimal 15 menit. Ya, dalam arti jaraknya itu harus ada jarak atau gap ya. Nggak mungkin kalau kita selesai table 1 selesai jam 20:10 atau langsung mulai start jam 20:11. Itu nggak make sense di dunia realitinya. Selisih jarak waktu atau gap time tersebut dapat disetting oleh user kasir. Jadi bisa disetting nih mau 5 menit atau antara 5 sampai 15 menit terserah. Secara default dibikin 10 menit. Jadi default itu 10 menit. Jadi gini, ini sama aja kayak seperti kalau kita mau booking reservation ke restoran atau apa. Tapi saya lebih dari mencoba mas eksperimental, mencoba lebih dari itu. Begini, kalau ini di page table sedang terjadi transaksi, ada 2 transaksi di table 1 dan table 5. Tapi ini kan internal. Nah, kalau kita klik kemari, ini sebenarnya eksternal nih. Publik, siapapun di dunia ini bisa melihat ini, aktivitas ini, tapi nggak ada nama customer-nya dan lain sebagainya, hanya 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 uh, customer nggak ada namanya. Maaf, itu aja sih namanya. Kalau kita balik lagi, dan saya akan buktikan dengan membukanya di incognito dalam arti tidak dalam keadaan sign in. Tuh. Jadi secara default sebenarnya masing-masing tenant atau company itu sudah tersedia website tersendiri gitu. Nah, ini masih standar, bisa nanti suatu saat akan bisa dikembangkan karena memang tujuan aplikasi ini terus berkembang seiring waktu. Saya ambil contoh, ini ada sesuai ya dari table 1 dan table 5. Maksudnya apa? Maksudnya begini, itu berawal dari ide di mana misal saya Rabu malam atau malam Minggu di waktu-waktu padat ingin bermain biliar. Nah, sampai di sana ternyata rame. Kita pasti nunggu kan? Nah, ada saat-saat kita nunggu tuh lama banget. Nah, pada waktu itu saya berpikir gimana sekiranya waktu di rumah itu kita bisa ngeliat tuh di tempat biliar daerah Pamulang misalnya atau daerah mana sebelum kita pergi itu kita lihat kosong nggak sih, rame nggak sih, penuh nggak sih, gitu. Nah, ini tujuan. Jadi uh,
Saya berpikir seperti itu, maka seandainya ada, hal cara untuk bisa melihat, "Oh, ini, table ini masih kosong," terus langsung saya booking, gitu. Jadi ketika di-booking sudah, kita bayar, kita transfer, tadi table 6, kita booking, nanti kita atur waktunya misalnya, 1 jam lagi, jam 9 misalnya. Jadi sampai kita di sana kita langsung main gitu, udah di-booking. Itu tujuannya. Jadi ide ini berawal dari andai andai berandai gitu. Jadi tidak ngabisin waktu, saya datang jauh-jauh, udah bisa langsung main gitu. Kalau rame misalnya, wah rame betul nih, ya saya ke tempat yang lain gitu kan, atau nggak jadi pergi gitu. Itu sih maksudnya. Jadi nggak sekedar kita telepon tapi nanya ke kasir secara misalnya mau booking standar, "Ini yang kosong table berapa atau berapa?" Gitu, enggak. Jadi kalau misalnya saya mau booking bisa langsung, eee, "Kemari," gitu. Ini standar aja ya ke WhatsApp sekian sekian, ini masih nomor yang, eee, nomor nggak tahu nomor apa nih, nomor ngasal ini. Jadi nanti memang harus ada nomor telepon resmi dari official phone dari si company untuk agar calon customer bisa booking, baik itu nelfon atau WA gitu. Jadi nanti di tulisan, "Hi Cozy Today, saya mau pesan meja 6, bagaimana cara pembayarannya? Thanks." Itu. Kalau di sini saya mau pesan meja 3, itu udah diatur. Tapi nanti juga ditelepon sama kasirnya ketika oke, ya udah deal. Itu aja sih. Cuma karena ini eksperimental dan boleh jadi nggak semua owner, pelaku usaha bisnis ini suka dengan itu, dibikin publik apa yang terjadi di dalam, gitu. Mungkin karena waktu itu masih sepi atau gimana, mereka nggak mau kelihatan sepi atau gimana gitu, atau mau kelihatan rame, mereka nggak mau kelihatan rame, jadi mereka sengaja, salah satu marketing mereka biar si calon customer tetap datang, penuh nunggu. Nah, waktu nunggunya mereka makan atau minum, ya itu serah mereka. Jadi makanya, saya bikin ini secara default aktif, tetapi bisa dinonaktifkan. Jadi kalau dinonaktifkan, owner nggak mau, udah dia nggak ada. Begono, ini ada gitu. Jadi secara default dia ada, dalam arti bisa dipublish, kalau enggak ya udah nggak usah dipublish. Tetap bisa booking secara manual via telepon atau apa gitu. Begitu kondisinya, idenya. Nah, sekarang saya lanjut bagaimana cara bookingnya gitu. Sesuai dengan, eee, dokumentasi. Nah, kalau saya kembali ke table, kita fokus di sini. Ini adalah per menit kan, menit, warna kuning, ini jam kan. Nah, kalau di per menit kita hover, itu di sudut kanan atas tuh nggak ada tombol B, dalam arti untuk booking. Sedangkan kalau paket yang hour, itu ada, nggak mesti di hover sih, dia pasti ada gitu. Atau yang belum dipakai, dia bisa di-booking. Jadi booking ini hanya hanya dimungkinkan bila mana table itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan dipakai tetapi dengan paket jam. Nah, saya ambil contoh misalnya orang booking itu jam 9 lah. Sekarang kan jam 9, jam 10 lah. Berarti setengah jam lagi. Ditelepon atau dia WA, mereka konfirmasi udah bayar namanya, ya udah kita taruh di table 6. Jadi kita booking di sini. Kita tes ya, booking. Nah, ini minimal 10 menit durasi gap gitu. Nah, ini karena sifatnya table ini kosong, berarti minimal menit atau durasi gapnya itu nggak berlaku.
Nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa. Tanggal sama net pukul 21.32. Nah, kalau kita klik di sini, nah kita sesuaikan. Berarti 22, sorry, 22, kita kertasin aja. 0, 0. Jadi jam 10:10 gitu. Ya, baru kita setting paket. Taruhlah paket promo, reguler lah. Durasi mau 1 jam. Nah, dari sini nama. Nama ini wajib. Nggak seperti sebelumnya yang kalau nggak booking kan nggak perlu nama gitu. Walaupun disarankan nama. Itu untuk database. Bagus buat database. Atau nanti buat membership. Saat ini belum ada sih membership. Saya namanya Keanu Reeves. Nah, nomor telepon juga wajib. 081112000000. Nah, ini kalau udah pas nih. Kalau udah semua keisi dia akan ada ininya. Nah, ini juga termasuk nih teleponnya. Jadi saya concern banget terhadap namanya meminimalisir kesalahan input data. Ambil contoh saya tambah 9 di sini dia tuh kebanyakan. Jadi sampai segitunya. Nah, pas. Ini juga kalau misalnya kurang dia juga nggak mau. Begitu. Tes jam 10 booking. Nah, perhatikan sekarang D ini jadi W. W ini artinya satu waiting list, ada satu waiting. Jadi kita bisa bikin waiting list lagi. Tuh. Berarti 24 menit lagi. Ini otomatis nih nanti. Nah, bagaimana ada yang mau bermain? Kalau mereka mau main sekarang, misalnya nih, ini kan gap ya, pasti gap kan. Kita orang mau main, padahal jam 10 orang mau main 1 jam. Dia startnya jam 10, nggak mungkin harusnya. Ini saya belum pernah coba sebenarnya. Nah, ini udah nggak ada lagi tuh kalau yang udah di booking, yang udah table yang udah pernah di booking, dia masih tetap bisa main, ada opsi untuk bermain selama selama collision apa sih? Selama nggak bentrok, tapi cuman khusus paket. Saya mau main 1 jam, berarti startnya kan sekarang tuh jam 21.36 sampai setengah 11 ini pasti gap, pasti bentrok. Jadi nggak mau overlap with another booking, jadi dia nggak bisa. Begitu. Nah, bagaimana yang ini yang let's say semua penuh tapi orang ada mau booking, sedangkan table dalam keadaan bermain, bisa juga. Dia mau main, ini selesainya dia mau main jam berapa? Ini selesai jam 21.55. Berarti kita bisa main jam 10, sorry. Jam 10, nah kita tergantung dari, nah ini gapnya baru berlaku. Kalau gapnya 10 menit, sedangkan kita mau main jam 10 malam, 0, 0, 10 malam, paket reguler, durasi 1 jam, namanya, siapa ya namanya? Desta, misalnya, telepon wajib 0008. Ini, dia gap gak? Nggak bisa juga. Gitu. Karena harusnya dia main karena selesainya 21.55, dia gapnya itu 10. Kalau kita mau kurangin mesti jadi 5. Bisa gak? Booking. Nggak bisa juga. Kenapa? Ini karena kalau 21.55 ditambah 5, itu kan 22.00. Nah, ini dia bisa kalau misalnya ditambahin 1 menit. Ini nggak apa-apa buat testing. Jadi minimal nih 22.01 dia main. Lebih dari itu bisa. Kita tes aja. Karena kita bikin ininya 5. Namanya 5 menit. Ini harus di update dulu.
Nah, kita update jadi 5 menit. Kita booking. Nah, ini bisa. Jadi nanti selesainya dia table customer yang saat ini selesai jam 10 kurang 5, nanti yang ini start jam 10 lewat 1, karena kita ngatur gapnya ini, kita ngatur gapnya 5 menit, gap durasi itu 5 menit. Jadi kalau untuk ngatur gap ini itu sekali aja dia. Tapi kalau yang belum nih di sini nih kita mau booking, nah ini berbeda-beda, jadi masing-masing table tuh punya gap masing-masing, terserah kita. Biasanya sih standarnya 15 menit lah, atau 10 menit juga, 15 menit. 5 menit juga oke, 10 menit juga oke. Jadi kita standar 10 menit, bisa 15 menit. Karena juga ketika mereka mulai, mereka udah selesai, 5 menit kemudian, customer yang booking itu pesan, ini customer yang telah selesai ini belum melakukan pembayaran, belum melakukan pembayaran, nggak apa-apa, secara otomatis dia akan langsung order mereka langsung ke pending payment secara otomatis gitu. Nanti kita tes aja. Put links, nggak usah lah, links itu. Jadi bisa paham ya, maksudnya gap itu nggak mungkin kalau selesainya 21.55, 21.56 langsung main gitu. Itu di dunia nyata nggak nggak make sense. Jadi gap itu fungsinya itu. Sedangkan kalau tabelnya belum digunakan, waktu gap gap durasi itu nggak ngaruh. Gimana kalau ada yang booking lagi, sebenarnya masih oke. Kita bisa create lagi. Tapi ini karena booking itu cuman 1 hari ya, dia nggak bisa melewati, jadi ini nggak bisa. 23.00 kalau kita booking lagi itu udah lewat hari. Kalau ini kita 23.00 dia juga nggak bisa lagi. Cuma kalau misalnya nih kita let's say nih, karena memang nanti kapan-kapan boleh dicoba atau dicoba sendiri. Jadi startnya itu sekitar jam 7 malam atau jam berapa gitu. Jadi di sini bisa bikin dua booking gitu. Kita bisa create booking lagi. Itu karena udah nanti beda hari udah nggak bisa lagi. Jadi ambil contoh sekiranya ini pukul 21.01 main 1 jam, jadi selesai 22.01. Nanti di menit 22.07 jika gap durasinya itu dibikin minimal banget 5 menit, itu bisa tuh satu lagi. Kita bisa bikin booking sekali lagi. Tuh. Juga bisa cara ini juga bisa. Ya, seperti itulah booking. Ini karena sifatnya eksperimental, ini bisa dinonaktifkan. Ini nggak bisa lagi dinonaktifkan karena ini hanya bisa dinonaktifkan jika hanya tidak ada booking. Tadi kan bisa, sekarang nggak bisa lagi. Udah di restrict karena udah ada yang booking, customer yang booking. Begono.
Ini main 16 menit lagi, nanti kita percepat waktunya biar kita tahu bagaimana bagaimana UI-nya. Oke, tunggu aja. Oke, saat ini 5 menit lagi customer saat ini di table 5 akan selesai bermain. Ada satu yang saya ketinggalan. Jadi ketika mau booking di table yang sedang dipakai, baiknya memang bertanya dulu ke customer yang sedang bermain, apakah mau update, dalam arti mau tambah durasi nggak gitu. Misalnya ini main 1 jam aja, mau ditambah durasi nggak? Karena kalau kalau tidak, kita ada yang mau booking di table ini. Jadi itu, eee, cara yang lebih, eee, beretika secara bisnis, service yang baik. Ditanyakan dulu kalau mereka ternyata, "Iya kita cuma cuman main 1 jam aja kok," gitu. Baru kita konfirmasi yang main booking, "Oke boleh silakan, eee, ada waktu jam 10 sampai jam 11 tapi cuman 1 jam aja," gitu. Jadi itu lebih baik gitu. Karena, tadi saya tes sekiranya nggak dikatakan, nggak ditanya terlebih dahulu, main di booking aja, maka juga ketika si customer yang sedang bermain ini tiba-tiba bilang, "Mbak, saya main 2 jam ya." "Ya udah di-booking," gitu. Itu juga udah nggak bisa lagi. Nah, saya tadi ambil contoh, dia mau main 2 jam, sedangkan table ini udah ada booking jam 10. Berarti kan, bentrok kan waktunya. Saya update, nggak bisa. Berarti tes production-nya oke di sini, nggak ada masalah. Saya juga baru nyoba. Oke, saya seneng. Oke, kita lanjut lagi, saya percepat biar nggak menunggu waktu lama. Oke, di table 5 customer yang saat ini bermain telah selesai, jadi bisa dilakukan pembayaran atau jika belum, mereka mau pesan lagi atau apa-apa, it's okay, no problem. Sedangkan di waiting list ini 4 menit lagi, 4 menit lewat, itu akan bermain, maka nanti secara otomatis ya yang table 5 ini akan masuk, customer yang saat ini ordernya akan masuk ke pending payment secara otomatis dan ini langsung start, gitu. Jadi di sini kasir, sudah prepare dalam arti yang booking ini diharapkan sudah datang, karena ini secara otomatis ya. Di table 6 ini udah muncul 3 menit lagi bermain, di dikasih notifikasi juga jadi kiranya kasir nggak ngeklik ini juga di menit-menit injury time akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, 7, sorry, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kita cek table 6.
Yes, yes start. Ini pertama kali testing production, langsung saya record. Alhamdulillah hasil. Nah ini kita tunggu sekitar setengah menit lagi. Ini start 22, 23 gitu. Nah kalau ini mungkin bisa diupdate di 2 jam nanti yang booking karena maksimalkan waktu jadi 24. Oh ini bisa 3 jam atau 4 jam. Ini nggak ngaruh. Jadi saya coba tes. Kalau nggak bisa nanti saya perbaiki. Harusnya dia bisa kalau dibuat lanjut di hari besoknya. Beda hari maksudnya. Ini kita cek yang order yang selesai ini akan ke pending, yang ini akan jalan. Yes, berhasil. Yang kita detail dari namanya siapa? Desta, yang booking udah ada di sini, udah langsung start, orangnya udah langsung, oh silakan main. Yang customer sebelumnya yang baru selesai, dia belum melakukan pembayaran dan mau nongkrong-nongkrong dulu ya, udah ada di sini aman. Dia mau pembayaran, tinggal bayar, lagi disable karena koinnya belum di print. Penanggung jawab si Batman. Mau apa? Misalnya di barnya aja gitu. Ntar dulu kasih ordernya ke bar atau langsung tanggung jawab lagi Batman. Tinggal minumannya ini buat cek bahwa yang sudah ke print minumannya aja tadi. Print order ke si food Batman. Tinggal minuman, makanan sorry, rebus, terus seperti ini. Nanti jadi dikasih tahu bahwa table 5 tapi pending. Jadi biar nggak salah-salah. Jadi dikasih ntar si table 5 yang si Desta ini yang dikasih. Ya, nah, dari print order nih cuma manajer ya. Ini hanya semacam backup manakala ketika print order ini kan cuma sekali itu tahu kertasnya habis gitu. Jadi bisa di reprint tapi hanya manajer yang bisa nge-reprint agar si kasir juga aksesnya restrict, dia nggak bisa 2-3 kali, saya enaknya aja lah di main order aja begitu. Ini masih itu, nah tinggal payment, lakukan payment 205, kita kasih diskon lah 10%, 186, kita kasih cash duitnya dari customer 200.000, balik 13.100, bayar, boom, saya balik kosong, udah nggak ada pending payment lagi. Si Desta yang main terus. Desta mau pesan apa terserah. Ini detail Januari main. Itu aja sih. Jadi tadi nggak bisa diupdate, sekarang udah bisa update. Saya mau tahu tes kalau booking itu kan emang nggak bisa update lewat dari 1 hari. Kalau kita 1 jam ini kan sampai pukul 22, sampai pukul 00 kan. Kalau kita bikin 2 jam masih 1:00. Kalau kita bikin 3 jam, oke, masih no problem kalau kalau standar. Jadi ketika orang bookingnya, saya mau main sampai dia mau mainnya dari jam 10 sampai jam 2, bisa aja sebenarnya dalam keadaan booking ya. Tapi di setting aja dulu dari jam 10 sampai dari jam misalnya dari jam 11 sampai jam 1 gitu. Kan udah beda hari. Kalau di booking tuh nggak bisa. Jadi ketika booking bikin aja 1 jam, selama gapnya pas ya. Nanti dari sini bisa diatur lagi update durasi. Ya, saya bikin aplikasi dinamis agar bisa mengakomodir berbagai use case atau situasi. Dan gunanya
aplikasi ini saya ingin aplikasi ini evolving terus. Dalam arti nanti ada request apa yang make sense dan memang diperlukan yang saat ini belum belum kami ketahui, ini akan diadaptasi itu. Berbeda dengan aplikasi offline yang sulit untuk di-maintain, diperbarui. Jadi itu aja. Jika ada yang mau mencoba testing, silakan. Bisa hubungi saya, nanti masuk register aja, nanti ketemu nomor telepon saya. Gratis. Saat ini gratis untuk 20 atau 20 pemilik usaha gratis. Terima kasih.